Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadis Ahmad Raihan, NIM saya 4232001084. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 yang merupakan ringkasan dari modul 8 dan modul 15. Terdapat 8 poin yang terdapat di ringkasan tersebut. Yang pertama adalah profesi, yang kedua adalah organisasi profesi, yang ketiga adalah manajemen profesional, yang keempat adalah membangun karakter disiplin dan kerja keras, yang kelima adalah kearifan lokal, yang keenam adalah etik UMB, yang ketujuh adalah korupsi, dan yang kedelapan terakhir adalah pencegahan korupsi. Mari kita membahas poin yang pertama adalah profesi. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelaku memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang terlebih dahulu yang menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbarui keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi. Bull mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelaku diperlukan oleh masyarakat. Terdapat 3 definisi yang meliputi aspek tersebut. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan tertentu, yang kedua adalah aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, profesi bukan bagian dari pekerjaan, dan tidak setiap pekerjaan merupakan profesi. Pekerjaan merupakan bentuk dari pekerjaan suatu hal yang tapi tidak mengharuskan pelaku memiliki pengetahuan tertentu. Contohnya adalah karyawan dan staf. Syarat dari suatu profesi adalah melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua adalah menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga adalah memerlukan persiapan profesional yang dalam bentuk sekedar latihan. Yang keempat adalah memerlukan latihan dan jabatan yang berkesinambungan. Dan yang kelima adalah menjanjikan karya hidup dan keanggotaan yang permanen. Ciri-ciri dari profesi adalah: pertama, memiliki keahlian keterampilan khusus. Yang kedua adalah adekuat minimum moral yang tinggi. Yang ketiga adalah seorang profesional adalah orang yang hidup dengan profesinya. Yang keempat adalah mempunyai tujuan mengabdi untuk masyarakat. Dan yang kelima adalah memiliki sertifikat maupun izin atas profesi yang dimiliki. Poin yang berikutnya adalah organisasi profesional. Organisasi profesional merupakan organisasi yang anggotanya adalah para aktivis yang menetapkan atau menetapkan diri mereka sebagai profesi. Umumnya, untuk suatu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi tersebut. Dalam artinya telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan, dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. Dan berikutnya adalah kode etik. Kode etik adalah peringatan cita-cita dan peraturan pelaksana pekerjaan yang merupakan panduan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok. Kode etik yang hidup dapat dikatakan sebagai ciri utama keberadaan sebuah profesi. Poin yang ketiga berikutnya adalah manajemen profesional. Manajemen profesional menurut Louis Allen adalah sistem dalam organisasi yang memungkinkan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Perjalanan dan makna profesionalisme tidak bisa lepas dari kegiatan aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan yang terakhir adalah sikap mental atau attitude. Ketiga aspek tersebut sama pentingnya dan setara sebagai fondasi di mana kualitas-kualitas profesionalisme itu dibangun, dikembangkan, dan diasuh terus-menerus. Kombinasi ketiga komponen itu adalah substansi konsep profesionalisme. Beberapa aspek profesional tersebut selanjutnya menjadi dasar terbentuknya manajemen profesional. Poin yang berikutnya adalah membangun karakter disiplin dan kerja keras. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab. Disiplin dari merujuk pada pelatihan mendapatkan seseorang untuk memenuhi tugas tertentu untuk mengadopsi pola pikir pelaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal-hal yang lain. Bekerja keras. Bekerja keras merupakan suatu tindakan hal yang memaksimalkan keberhasilan dengan potensi diri, tidak menunda pekerjaan serta selalu melakukan perbaikan dari kesalahan atau kegagalan, sebab merupakan wujud langkah awal dari keberhasilan. Poin berikutnya adalah kearifan lokal. Secara umum, local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dari berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal juga terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam artian luas.
Kearifan lokal juga merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Poin yang berikutnya adalah etika UMB. Mari kita membahas yang pertama adalah korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal. Misalnya ada alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri juga. Tindakan lingkup korupsi. Terdapat beberapa tindakan lingkup yang menjadi terjadi korupsi. Yang pertama adalah pungli atau pungutan liar, yaitu tindakannya di mana seorang pegawai meminta tambahan biaya di luar operasional kerja dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua adalah gratifikasi atau pemberian dalam artian luas yang meliputi pemberian uang, barang, raba atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain yang ditawarkan. Perbedaan suap dan gratifikasi menurut pakar. Suap adalah ada meeting of mind, perbuatan mengindikasi meeting of mind telah dilakukan, dan adanya niat jahat atau mens rea telah ada saat penerimaan. Berikutnya adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah tidak ada meeting of mind, pelaporan ditekankan kepada kesadaran, dan tidak ada niat jahat yang dianggap setelah ada 30 hari atau ada niat jahat yang dianggap ada setelah 30 hari kerja. Tahap-tahap dan pencegahan korupsi adalah sikap untuk menghindari korupsi harus ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Ada 3 hal yang harus kita ketahui guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk anti korupsi. Antara lain adalah menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, menaikkan moral pegawai tinggi, serta legislasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Terdapat data negara terkorupsi di dunia pada tahun 2008, yaitu terdapat 5 negara. Yang pertama adalah ada Cina, Rusia, Indonesia, Kolombia, dan Uruguay. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia dengan sigap membuat program dengan tujuan mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan pemerintah bersih dan berwibawa. Oleh sebab itu, maka pemerintah membuat upaya-upaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas melalui footprint digital. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dengan melakukan publikasi peraturan dan biaya. Yang ketiga adalah mengurangi interaksi tatap muka sehingga mengurangi adanya suap menyuap. Yang keempat adalah lebih transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan berbagai hal tindakan. Yang kelima adalah melakukan sosialisasi warga di tiap RT RW agar mengerti bahaya korupsi. Yang keenam adalah mengajarkan pengetahuan tentang korupsi sejak dini di bangku sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah menaikkan gaji karyawan dan gaji yang sesuai dengan pekerjaan atau standar gaji. Berikutnya adalah KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahannya. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua adalah menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga adalah menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat adalah merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK. Dan terakhir yang kelima adalah melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa.